Syah caranya. Oke. Aku semprot dulu. Ya. Terus Dikucuk ke tangan. Punggungnya juga. Kiri kanan. ya, Habis itu gini. ini. Jangan lupa jempolnya. Oke, jempolnya. Gini. Oh, sama kayak cuci tangan pakai sabun ya? Iya, benar. Oke, pokoknya intinya sampai semua permukaan tangan kita itu kena semua sama hand sanitizer ataupun sabun yang kita gunain buat cuci tangan. Oke. Kita sapa dulu Moratelian. Halo Moratelian, kembali lagi di Mora Talks yang membahas seputar informasi yang tentunya edukatif untuk para Moratelian bersama saya Akasya Fiandri. Dan di sebelah saya ini saya udah ditemenin sama mas-mas yang satu ini tadi lagi ngajarin gimana sih caranya pakai hand sanitizer yang baik dan benar. Masnya siapa ya namanya, buat perkenalan dulu? Oke, nama saya Mirza. Saya bagian dari HSE-nya Moratelindo. Nah, sekarang aku sama Mas Mirza nih, kita bakal bahas gimana sih cara memproteksi diri lengkap, mulai dari di rumah, saat di rumah, saat di tempat umum, hotel ke kantor, dan saat sudah berada di kantor. Benar nggak Mas? Benar. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita membahas hal tersebut, kita bahas dulu tentang istilah yang melekat banget pas lagi wabah COVID-19 ini. Physical distancing sama social distancing. Nah, kan awal-awal pemerintah tuh pakai istilah social distancing dulu, baru berubah jadi ke physical distancing. Nah, kadang masih ada nih, mungkin di para Moratelian juga masih bingung. Sebenarnya istilah yang dipakai tuh apa sih yang benar gitu saat ini, dan apa sih perbedaannya kedua istilah tersebut? Kita basic dari arti katanya dulu. Berarti physical distancing itu adalah menjaga jarak secara fisik, dan juga yang kedua itu social distancing, menjaga jarak secara sosial atau dari kerumunan orang. Nah, kenapa physical distancing dan social distancing ini penting? Karena apa? Karena di wabah pandemik yang sedang kita hadapin sekarang itu dipercayai virusnya itu bisa menular dari droplet yang keluar dari mulut antar manusia. Jadi kalau misalnya kita jaga jarak, otomatis secara tidak langsung kita juga bisa memutus persebaran virusnya tersebut antar satu manusia ke manusia yang lain, gitu Syah. Itu physical distancing. Kalau social distancing apa? Nah, kalau social distancing itu kalau misalnya dulu kita sering banget nih nongkrong, ngumpul, rapat secara langsung. Nah, kalau sekarang ini kita gunain nih, apa itu entah menggunakan internet, video call, ataupun aplikasi lainnya bisa kita gunain untuk meminimalisir kita kontak langsung ataupun secara terbuka bertemu dengan orang-orang, gitu Syah. Jadi tetap menjaga komunikasi, tetap bersosialisasi, tapi mungkin medianya berbeda. Caranya yang beda. Caranya berbeda dengan cara menjaga jarak tadi. Gimana caranya menerapkan physical dan social distancing yang baik dan benar pada saat ini? Kalau kita masuk ke rumah, kantor, dan juga tempat umum kali ya. Nah, karena tempat-tempat itulah tempatnya kita untuk menghabiskan waktu sehari-hari. Kalau misalnya di rumah, mungkin kita juga bisa jaga kondisi kebersihan diri kita dulu, baru area tempat kita sering menghabiskan waktu. Entah itu mungkin kita disinfektan TV, kamar, remote AC, segala macam. Yang kedua itu jangan juga lupa kita untuk senantiasa untuk cuci tangan. Karena apa? Karena ketika tangan kita bersih, kita secara tidak langsung bisa meminimalisir terpaparnya virus tersebut melalui tangan kita. Caranya kayak gimana? Kayak tadi di awal ya Mas. Di awal tadi kita cuci tangan, entah itu bisa menggunakan sabun ataupun juga bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol 60%. Kalau misalnya di tempat umum, nah kita sebisa mungkin sebelum keluar rumah nih, kita entah kita menggunakan jaket, entah kita menggunakan baju lengan panjang. Nah, itu sebagai media kita untuk meminimalisir permukaan tubuh kita, kulit kita ini untuk secara tidak langsung kontak dengan virus itu tadi. Nah, nanti kalau misalnya kita sampai kantor, itu boleh dibuka jaketnya. Kita jangan lupa juga cuci tangan juga sebelum melakukan aktivitas. Itu sih. Itu untuk di tempat umum. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin ke kantor masih WFO menggunakan kendaraan umum, ya kan? Nah, itu ada tips lain nggak sih Mas gitu untuk mencegah diri kalau misalnya katakanlah yang ke kantornya pakai kereta, pakai busway? Banyak ya Mas ya? Masih banyak. Yang pertama itu yang jelas ya, kita jangan lupa selalu gunain masker. Itu kenapa? Masker, kemudian kita lengkapin juga tubuh kita, entah kita menggunakan jaket ataupun baju lengan panjang. Kemudian seminimal mungkin kita tidak memegang entah itu gagang pintu, entah itu gagang genggaman di alat transportasi kita.
secara langsung menggunakan tangan. Nah, mungkin kita bisa gunain siku kita untuk mendorong pintu atau segala macam. Nah, lebih ke situ sih, Sa. Oke, jadi pakai siku, jangan lupa nanti beresnya pakai mungkin hand sanitizerin lah Iya, ya. hand sanitizer sikunya, lagi. gitu. Nah, ngomongin tadi apa namanya? Lengan. Lengan. Kan kita tahu nih ada etika gitu, batuk dan bersin gitu. Salah satunya menggunakan lengan dalam. Boleh dijelasin nggak sih? Oke, ini penting nih buat teman-teman semua kalau emang kita mau batuk itu ada etikanya. Bukan cuma sekarang, mungkin zaman dulu udah ada, tapi sekarang ini lebih ditekankan lagi karena wabah yang kita hadapin ini kan memang bisa menular ke kita itu dari droplet yang keluar dari mulut manusia. Nah, etika batuknya itu sebisa mungkin kita sediain tisu yang kita bawa-bawa sehari-hari untuk ketika kita bersin ataupun batuk kita gunain tuh tisunya untuk menutup permukaan mulut kita. Yang kedua, kalau memang tidak ada tisu, kita juga bisa gunain lengan bagian dalam bagian atas kita ini nih untuk media penutup ketika kita akan batuk atau bersin tadi gitu. Jadi jangan, kan biasanya kalau misalnya bersin kayak haci gitu doang Iya, ya. Sekarang langsung, lebih aware lagi gitu. Karena Iya. kalau misalnya nggak aware, nggak cuma kita doang nih yang bakal kena imbasnya, tapi orang-orang di sekitar lingkungan kita. Benar sekali. Oke, beres dari ceritanya di tempat umum beres nih, kita OTW menuju ke kantor. Nah, setelah sampai di kantor, gitu, gimana cara memproteksi diri dan apakah misalnya Moratelindo punya protokol-protokol khusus gitu selama wabah COVID-19 ini? Oke, benar. Kalau di Moratel ini sebenarnya kita banyak banget ya protokol. Kita atur semua, tapi tetap based on dari protokol yang ada di pemerintah. Oke, Nah, apa aja? Mulai dari pintu masuk itu kita juga screening suhu badan semua karyawan kita yang akan masuk, entah itu tamu, karyawan ataupun vendor atau subkontraktor yang bahkan kerja di kantor kita. Kalau misalnya suhu maksimal yang boleh kita berikan atau kita kasih kesempatan mereka untuk masuk itu di 37,5. Lebih dari itu mereka kita saranin untuk pulang ataupun istirahat di rumah. Nah, kalau misalnya dari vendor atau subkontraktor yang bakal masuk atau kerja di kantor kita wajibin mereka untuk bawa surat keterangan sehat. Oke. Nah, itu sih ya. Jadi kalau nggak ada surat keterangan sehat, Nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita juga tekanin sebelum mereka masuk, mereka wajib mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, mereka juga wajib memperlakukan physical dan social distancing selama mereka ada di area perusahaan Moratel. di lobi kantor gitu, di tempat duduk ya, di tempat yang keramaian udah ditandain pakai X tanda gitu biar kita kalau duduk pun masih berjauh-jauhan. Berjauh-jauhan. Apalagi Mas nih protokolnya tadi selain apa cek suhu tubuh, menerapkan physical social distancing, Cuci tangan, pakai masker, apa kemudian tidak melakukan rapat ataupun meeting secara langsung. Nah, jadi kita sekarang udah gunain banget nih aplikasi-aplikasi yang ada sekarang untuk tetap kita bisa meeting, rapat, tapi tidak kontak secara langsung terhadap rekan-rekan kerja kita, Syah. Ya, Mas Gitu. Mirza udah berapa kali nih rapat via online? Waduh, banyak banget nih, hampir tiap minggu kita kalau misalnya meeting di Moratel emang wajib gunain aplikasi-aplikasi lah. Banyak lah seperti yang kita tahu sekarang. Oke, ada lagi nggak sih Mas protokol yang diterapin di Moratelindo? Oke, kalau misalnya protokol untuk perjalanan dinas salah satunya mungkin contohnya, nah itu kita seminimal mungkin teman-teman yang bakal pergi keluar kota itu kita saranin untuk tidak dulu nih sampai pandemi ini selesai. Nah, kalaupun memang dirasa perlu, nah itu memang kita ada kontrol yang langsung seperti self assessment untuk karyawan-karyawan yang bakal pergi ataupun nanti yang bakal pulang ke kantor kita lagi. Nah, jadi kalau misalnya mereka boleh tetap pergi tapi dalam tingkat urgensi yang tinggi. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak terlalu urgent, nah itu disaranin memang stay dulu nih di sini sampai wabah atau pandemi ini selesai. Salah satu juga nih mau nambahin, kalau misalnya di Moratelindo itu yang paling kentara terlihat yang saya rasakan adalah makanan gratis. Iya, Ya nggak sih, Mas? bener sekali. Jadi kita tuh sekarang udah gimana caranya bikin karyawan Moratel itu senyaman mungkin agar tidak hulu halang atau keluar masuk lah di perusahaan. Jadi kita nggak tahu nih teman-teman di Moratel ataupun karyawan Moratel di luar makan seperti apa. Nah, kalau misalnya di sini kita atur gizinya, kita atur kebersihannya dan juga beraneka ragam lah. Jadi rasanya pun mungkin insya Allah enak lah. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih keluar masuk ke kantor untuk beli makanan. Kalau misalnya aku sih kan biasanya junk food ya. Junk Namanya food juga ya? anak kosan Oh, iya, gitu benar. ya. Bisa mengurangi junk food juga Iya, gitu. benar. Mas Mirza juga anak kosan mungkin ada tips and Benar. triknya gitu kalau misalnya males makan pasti kan
ya udahlah apa aja yang sembarang. Apa aja, Mas yang harus penting cepet memperhatikan kan? diri. Iya, benar sekali. Apa biasanya Mas Mirza kayak gimana? Kalau dari protek diri kita sendiri itu, yang pertama itu yang jelas kita makan kita nih harus, kalau emang dulu kita makan sembarangan, nah kalau sekarang ini kita harus lebih perhatiin nih 4 sehat 5 sempurna tadi Syah, dan juga kebersihannya gimana. Kemudian kalau memang dirasa gizi ataupun kandungan makanan kita itu belum cukup untuk kebutuhan kita sehari, kita bisa tambahin nih suplemen-suplemen yang ada sampai seperti sekarang nih, entah itu vitamin A, B ataupun C ataupun D. Nah, kemudian juga kita harus menjaga kondisi tubuh kita itu dengan istirahat yang cukup. Kemudian kalau emang mungkin biasanya kita merokok nih, nah kalau sekarang di pandemi seperti ini, sebisa mungkin kita mengurangi nih konsumsi rokok kita sehari-hari. Oke. Jadi sehari sebatang dulu lah kalau Dulu buat. lah. Kalau kemarin 1 bungkus, sekarang sebatang dulu. Sebatang. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa, gitu. ya bertahap lah pokoknya. Kalau misalnya udah dari makanan, suplemen dan segala macam masih dirasa kurang, biasanya kita tambahin juga ramuan-ramuan atau jamu-jamu tradisional lah. Seperti yang kita tahu kan, kalau di Indonesia ini banyak banget tuh tanaman-tanaman yang khasiatnya udah kita tahu dari nenek-nenek moyang kita itu. Bisa itu dari tumulawak, entah itu jahe ataupun kunyit. Nah, yang kita tahu itu juga bisa meningkatin daya imunitas diri kita, gitu sih Chef. Kalau jamu, kalau misalnya nggak terlalu suka yang asam, mungkin bisa beras kencur kali ya yang agak Nah, manis, ya tergantung gitu. selera lah jadi. Tergantung selera. Kalau Mas Mirza biasanya nyetok apa nih? Kalau saya sih tumulawak sih biasanya, sama kencur juga lumayan sering sih. Cuman kondisional karena buat ramuannya itu kan juga kadang repot juga sih Chef. Ya. Oke, kalau misalnya yang tadi udah dari kantor ke rumah, proteksi diri secara pribadi. Nah, ketemu sama orang-orang rumah. Oke. Tahu nggak kalau yang pas ketemu sama orang kosan? Gimana cara membersihkan diri lah, memproteksi diri lagi biar kita saat sampai rumah pun bebas nih dari katakanlah kalau ada virus-virus yang nempel gitu. Oke. Kalau saya pribadi nih saya, kalau misalnya saya pulang nih sebelum masuk kamar itu saya lepas dulu sepatu saya di luar, saya lepas juga baju saya, kita langsung taruh di tempat cucian sebisa mungkin, kemudian langsung mandi saya. Keramas, bersih-bersih semua bagian badan. Jadi emang benar-benar sampai di dalam kamar itu kita dalam kondisi bersih. Nah, pakaian pun juga kita langsung cuci ketika kita udah sekali menggunakannya. Jangan gitu. dipakai yang misalnya ngerasa masih harum bau laundry nih. Iya, jangan. Langsung aja cuci. Nah, nanti kalau misal pun langsung mau istirahat, gunainlah pakaian-pakaian yang langsung yang udah bersih lagi. Oke, nah kalau misalnya kita lihat nih ya, dari yang kita udah bahas semua, cara memproteksi diri gitu, udah dijelasin lengkap sama Mas Mirza. Kalau kita tarik ke nilai ICTC, itu masuknya ke nilai apa? Kita masuk di C atau change. Karena apa? Wabah seperti ini kan sebenarnya tidak bisa kita duga-duga kapan dan juga tidak kita inginkan. Otomatis kita harus change nih, kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi yang sekarang supaya produktivitas kita sehari-hari itu tidak turun dengan adanya wabah seperti ini, Syah. Oke, tetap beradaptasi dengan perubahan agar tetap produktif, tetap memproteksi diri dengan apa tadi caranya yang udah dijelasin sama Mas Mirza. Terima kasih Mas Mirza atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Moratelian yang sudah menonton. Sampai jumpa di Moratalk selanjutnya.